Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Panji Sanjaya, Prodi Sosiologi, NIM 22103078. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang interaksi sosial. Menurut kodratnya, sebagaimana manusia kodratnya ialah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat. Dalam hubungannya, manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup di antara manusia lainnya. Dengan dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menggambarkan dirinya dalam berbagai macam bentuk. Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Manusia selalu memiliki dorongan untuk berhubungan interaksi dengan orang lain. Interaksi sosial adalah saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi berasal dari kata aktion yang berarti tindakan. Inter artinya balas-balasan. Interaksi biasanya terjadi karena ada kontak sosial dan komunikasi. Tidak mungkin terjadinya interaksi sosial apabila tidak memenuhi syarat, yaitu kontak dan komunikasi antar manusia. Sebagaimana kita ketahui, kontak sosial adalah hubungan langsung atau bersama-sama dan terbagi dua, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada misalnya berbicara dengan bertatap muka, seorang dosen menjelaskan kepada seluruh mahasiswa secara langsung, secara bertatap muka. Kontak sosial secara tidak langsung, yaitu berbicara melalui telepon. Komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar sesama manusia dan dapat terjadi apabila seseorang memberi arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan atau perasaan atas sesuatu yang disampaikan kepada orang tersebut. Menurut Giling dan Giling, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang dan perorangan dengan kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Jadi, menurut Giling dan Giling, interaksi sosial terbagi dua, yaitu interaksi asosiatif dan disosiatif. Kedua bentuk interaksi ini ada dan berkembang dalam masyarakat perdesaan maupun perkotaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu interaksi asosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif, hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas antar kelompok. Bentuk kerjasama yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan solidaritas sosial. Sebagai contoh, masyarakat yang sedang melakukan gotong royong, musyawarah antar warga, dan tolong menolong. Semua contoh tadi adalah cara meningkatkan solidaritas antar warga sebagai bentuk solidaritas sosial. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu maupun antara kelompok guna mencapai sesuatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Terdapat contoh masyarakat desa membaur antara satu sama dengan yang lainnya guna mencapai masyarakat. Interaksi disosiatif. Proses interaksi tersebut adalah interaksi yang lebih menekankan pada bentuk persaingan atau perlawanan. Persaingan merupakan proses sosial tempat seseorang
individu ataupun kelompok bersaing dan mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian, namun tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Bentuknya misal berupa perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, dan berkhianat, provokasi, dan intimidasi. Proses interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, dan gaya hidup. Sugesti adalah pengaruh pandangan ataupun sikap yang diberikan seseorang individu terhadap individu lainnya, kemudian ditiru, dilaksanakan tanpa berpikir lagi secara rasional. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk menjadi sama dengan individu lainnya. Simpati adalah proses kejiwaan seseorang individu yang merasa tertarik pada orang lain. Proses terjadinya perasaan tertarik karena sikap, penampilan, dan perbuatan. Empati adalah perasaan yang lebih mendalam, sehingga seseorang merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya, teman dekatmu mengalami kecelakaan, maka perasaan empati akan muncul dengan sendirinya. Baiklah, itu saja penjelasan tentang interaksi sosial. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai interaksi sosial. Akhir kata, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya Panji Sanjaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.